Hai hai hai. Akhir-akhir ini kita sering bahas tentang hubungan nih. Tapi gimana dengan orang-orang yang masih single dan bingung siapa yang cocok buat jadi pasangannya? This is special episode buat kalian. So, let's go. Intro kita terdengar sedikit lama nggak sih? Gue merasa kadang kelamaan, kadang enggak. Tapi ya intro kita sebenarnya buat trademark kita sih. Jadi bear with it ya kalau ada yang Hmm. merasa kelamaan. Anyway, kemarin-kemarin tuh kita udah ngebahas banyak nih tentang relationship. Mulai dari teach me how to love, kapan kita harus putus, terus kita juga bikin, bahkan terakhir kita juga ngebahas tentang perselingkuhan. Tapi Hmm. mungkin ada beberapa topik yang kadang ada orang nggak bisa relate nih. Kenapa? Karena mungkin aja ada yang di antara kita itu belum pernah pacaran atau masih bingung buat milih pasangan. Nah, sebagai seorang Hmm. penulis kondang nih, gue mau nanya, ada nggak tips gimana caranya buat kita bisa cari pasangan yang tepat buat kita? Ah, kok gue terdengar kayak ini ya? Kok gue terdengar kayak peramal horoskop ya? Kan dengan Tips yang dengan mutakhir gitu. kan seorang penulis kondang kan pasti punya banyak pengalaman kan. Soalnya gini Ci, dari dulu nih, dari sejak gue SMP ya, gue tuh sering banget bilang ke teman-teman gue kayak gini. Ada 3 kriteria orang yang kalau misalnya ada cewek yang bisa kayak gitu, gue bakal langsung jatuh hati sama mereka. Pertama, orang yang bisa masak. Kedua, orang yang bisa nyanyi. Ketiga, orang yang bisa main alat musik. Jadi kalau misalnya ada orang yang bisa salah satu aja, itu udah bisa bikin gue jatuh hati gitu. Apalagi udah bisa ketiga-tiganya. Itu udah kayak perfect. Tapi Hmm. entah kenapa kalau misalnya gue ketemu orangnya dan udah deket, malah jadinya tuh nggak bisa lanjut, nggak nyambung. Kenapa ya? Padahal gue udah suka nih, karena ada hal yang gue suka nih dari dia. Tapi kenapa nggak bisa Hmm. nyambung? Lu nanya sama gue kenapa apa yang gue inginkan tiba-tiba bukan lagi apa yang gue butuhkan? Eh, Rasanya kayak gitu gak sih? gue nggak tahu gimana cara ngefrasainnya tuh, tapi ya kira-kira gue merasakan hal itulah. Yang dimana pada awalnya Oke. gue tertarik dengan seseorang karena hal itu, tapi seiring berjalannya waktu, hal yang bikin gue tertarik jadi nggak tertarik lagi sama orangnya. Kenapa? Hmm. Pertama kalau kamu merasa itu tidak normal, kebalikannya itu normal banget. Oke. Normal banget bahwa karena gini ya, syarat-syarat yang tadi kamu inginkan, Mhm. ya syarat lah ya, Bukan atau syarat ini sih, tapi kriteria lebih bukan kriteria juga sih, tapi tipe. tiga tiga hal ini yang bikin gue kalau misalnya ketemu orang yang bisa hal ini tuh langsung jatuh hati lah pokoknya. Oh, oke. Yang membuat kamu merasakan sesuatu gitu. Iya, benar. Yang membuat lu merasakan sesuatu ketika wah gitu kan rasanya kayak Gue jadi penasaran lebih waduh jauh gitu. nih. Iya ya. Nah, itu normal banget karena itu superficial. Superficial, kenapa? Bukannya Gini, itu contoh. perasaan cinta juga ya? Oke, pertama ya. Lu sering gak sih ngelihat Nah. makanan enak Mhm. dari luarnya nih, Mhm. tapi ketika lu makan biasa aja? Sering atau enggak? Pasti pernah lah. Oke, mungkin lah, mungkin. Pasti pernah lah. Misal Mungkin. apalagi misalnya kayak lu ngeliat di YouTube gitu. Heeh. Orang yang review YouTube, kok kayaknya dia enak banget kalau dia makan, ketika lu datengin meh gitu loh. Oh, ada. Kok gini Contohnya gitu. sate usus. Gue tuh nggak Iya. suka sate usus nih, tapi ada orang yang suka banget sama sate usus. Tergila-gila banget gitu kan. Mhm. Nah, gini Har. Manusia tuh selalu punya fantasi. Fantasi. Dan Fantasi itu gimana? adalah hal yang fantasi akan apa yang membuat kita bahagia. Oke, Kita terus? tuh selalu punya fantasi, dan fantasi itu biasanya tuh untuk tutup lubang dari kondisi apa yang sekarang membuat kita merasa tidak lengkap. Oh, jadi mungkin gue suka mereka yang bisa masak ataupun main musik karena gue nggak bisa masak dan nggak bisa main musik. Bisa juga. Atau misalnya lu mendambakan pasangan tuh yang sosok yang melengkapi rumah
Heeh. Definisi rumah lu adalah seseorang yang membuat hidup lu berwarna gitu. Misalnya dengan musik atau dengan Heeh. masakan gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang insecure dari kita, biasanya kita fantasikan. Oh, tapi Nah, kalau gitu, tapi fantasi itu biasanya kembali lagi kita tuh hanya bisa memfantasikan sesuatu yang sangat superficial karena kembali lagi ya itu nggak bakal bisa insekuritas kita tuh nggak akan bisa gimana diwujudkan. ya? Iya, heeh. Jadi kita tuh cuman bisa membayangkan apa yang kira-kira membuat kita bahagia. Itu Heeh. biasanya sangat superficial. Superficial tuh apa sih bahasa Indonesianya? Ya, Ya, tidak nyata. cuman enak di mata gitu loh. Mm-mm. Tapi itu adalah memang tahap pertama di mana lu kemudian melakukan pendekatan kan. Iya, Kan itu benar. namanya tipe, taste gitu. Iya, Gue suka iya. tipe-tipe orang yang kayak gini gitu. Iya, iya, first impression juga. Iya. Nah, ketika lu mengenal lebih dalam, Heeh. ternyata orang itu Heeh. tidak memenuhi kebutuhan lu. Kebutuhan dalam maksudnya gimana tuh? Jadi manusia tuh selalu punya dua ya, Har. Manusia tuh selalu pertentangan antara apa yang dia mau sama apa yang dia butuh. Oke. Terus? Jadi apa yang kita butuh itu Mhm. sebetulnya sangat sedikit, tapi Oke. sangat penting dan sangat spesifik. Apa tuh? Ya misalnya dalam hidup ya, kita butuhnya tuh sebenarnya cuma makanan, Mhm. ya 3 kebutuhan makanan, pakaian hangat dan rumah, atap rumah yang menutupi kita gitu. Sebenarnya itu ya. Tapi kemudian kalau keinginan tuh kan kayak gue pengen iPhone 15, gue pengen S24 apa gitu, gimana gitu loh. Itu kan kemudian membuat kita bingung gitu. Apa yang sebenarnya kita inginkan, apa yang kita butuhkan tuh membuat kita tuh seringkali bingung. Oke. Untuk menentukan orang yang, kalau dalam hubungan, untuk menentukan orang seperti apa yang mau kita bawa pulang ke rumah. Yang mau kita jadikan pasangan. Iya, kita ngomongin long term ya, ngomongin untuk long term relationship itu. Karena ternyata apa yang gue inginkan, misalnya kayak tadi lo, gue pengen orang yang bisa nyanyi gitu. Ketika gue ngobrol sama dia, kok nggak nyambung gitu, kok tuh lalit gitu loh. Dan gue sering banget ini nggak cuma kamu ya, gue sering banget ngobrol sama orang kayak, wah kelihatannya ganteng gitu, begitu ngomong, kok kosong, kok kosong gitu loh. Terus ada juga orang yang kelihatannya kaya, punya segalanya gitu. Ketika dia ngomong, kok ini orang insecure banget gitu. Karena yang lu butuhkan adalah orang yang bisa lu ngajak ngobrol gitu. Iya, karena kalau misalnya lu percaya nggak percaya ya, kehidupan rumah tangga nantinya itu ya. Dan gue udah ngelihat banyak banget rumah tangga juga, kayaknya tidak dihabiskan dengan nyanyi deh, Har. Kayaknya nggak dihabiskan dengan masak bareng deh. Oke. Benar Ya sih. yang membuat benar, kita benar-benar bertahan sama orang itu ketika kita bisa ngobrol yang we can really talk to them gitu loh. Oh, itu juga yang menjelaskan kenapa kita itu selalu mengidolakan artis nih misalnya. Seakan-akan kita pengen punya cowok kayak si artis itu. Iya, Tapi pada kenyataannya nggak ada orang yang seperti dia. Karena itu superficial. karena itu fantasi kita. Kita tidak menyukai orangnya, kita menyukai fantasi kita. Oh. Kayak di bayanganmu nih misalnya ya. Kamu bayangkan bahwa orang yang bisa nyanyi atau bisa apa tuh mungkin adalah sosok yang berarti dia berhati lembut, dia sosok yang keibuan, dia sosok yang cewek yang dewasa gitu. Jadi sebenarnya tuh ada sesuatu yang lebih dalam daripada apa yang terlihat gitu. Oke. Ya gitu. Itulah kenapa menurut gue biasa banget, dan misalnya gini ya. Kalau lu ngomong, tapi gue merasakan spark itu sama mereka gitu kan. Merasakan percikan itu gitu sama cewek-cewek gitu. Getaran perasaan. Semakin banyak gue baca buku ya, Har, tentang relationship, dan banyak banget penulisnya. Semua orang bilang pasti, oke, spark itu real, but it doesn't work. Why? Kenapa it doesn't work? Jadi real, lu merasakan sesuatu, ada perubahan di chemical otak kita, di tubuh kita, yang ketika kita melihat seseorang terus jatuh cinta, terus muncul lust, terus muncul penasaran, itu semua tuh muncul chemicalnya. Chemical reaction lah yang terjadi di otak kita. Dan makanya bener kayak gue suka banget nih orang gitu, itu tuh bener, omongan itu tuh bener. Tapi it doesn't work. Kayak lu tadi, ketika lu bener-bener mendekati dan ternyata chemical reactionnya itu doesn't meet your expectation, your fantasy, your expectation, all disappear. Chemicalnya tuh kayak puff, hilang gitu aja. Makanya gue tuh nggak pernah jadian sama orang yang pertama kali gue jatuh cinta. Kenapa tuh? Ya karena mungkin apa yang aku bayangkan di awal itu ya nggak sesuai yang diharapkan. Ya mungkin obrolannya nggak nyambung atau ya banyak hal lah. Ya mungkin
awalnya tuh kan gue mikirnya kalau misalnya yang bisa masak ya, bayangin nih pagi-pagi ketika lu bangun, lu tuh kebangun karena wanginya masakan istri lu kan itu wow sekali kan. Oke, oke, iya, iya, makanya lebih dalam daripada sekedar dia bisa masak itu hal lain biasanya. Iya iya, tapi ternyata yang Dia lebih bisa penting, masak belum tentu dia mau masakin lu gak sih? tapi ternyata yang lebih penting yang gue butuhin tuh ternyata orang yang bisa gue ngajak ngobrol, terus ngobrolnya nyambung. Ya mungkin hal itu yang membuat gue eh, membuat gue melupakan hal yang tentang masak itu. Replace kan, hilang kan Iya, semua sparknya kan. heeh. Kemana semua spark itu? Tapi gimana dong? Gimana caranya kita eh, memilih orang yang cocok buat jadi pasangan kita? Oke, sebenarnya tadi kan yang tadi pertanyaan pertama ya, gimana Mhm, caranya itu kan? mhm. Oke, gue tuh bukan dukun, gue bukan peramal, tapi jawabannya itu akan selalu sama. Kalau lu mau menemukan orang yang cocok buat lu harus tahu dulu lu tuh orang kayak apa. Oke. Jawaban semua orang pasti kayak gitu, ya kan? Pasti kayak this is not about them gitu, this is about you sebenarnya. Jadi Contohnya gimana tuh? secara general banget ya, kalau ngomongin soal cinta, itu Oke. ada 3 tipe orang. Oke. Ada orang yang romantic date gitu. Romantic Ada orang date. yang itu kayak ini nih, kayak penggila-penggila Disney, ngerti gak sih? Kayak cinta itu amazing, cinta itu Cinta goblok ya? miracle. Cinta goblok ya? Ya, love at first sight. Yang kayak ini nih, kayak di Frozen ada Anna yang kayak, do you want to marry me? Yes, Heeh. gitu loh. Kayak cepet banget gitu kan. Heeh. Anna ya? Ya bener El Anna. Oke ya. Do you Iya kan, iya. Anna kan. Satunya Elsa. Iya iya. Kenapa ngomongin Frozen? Ya itu. Ada yang merasa kayak cinta, love is all we need gitu. Love is Oke. blind, and Hmm. I'm happy to be blind gitu. Ada orang kayak Mm-mm. gitu. Jadi Beauty ada and the tipe Beast orang yang contohnya. iya kayak romantic date gitu. Heeh, heeh. Cinta aja titik. Ada orang juga yang menghindari cinta. Either trauma, either dia punya ambisi sangat besar, tapi biasanya trauma sih. Oke. Either dia punya, pokoknya dia merasa kayak enggak, gue nggak siap soal cinta. Gue punya plan hidup yang nanti cinta tuh nanti gitu. Pokoknya dia selalu menunda gitu. Doubtful soal cinta. Dia bahkan nggak percaya cinta apa segala macam. Ada tipe orang itu juga. Oke. Ini kan jelas bertolak belakang sama yang tadi yang romantic date ya. Mm-mm. Nah, nanti seru ngomong itu. Nah, ada satu lagi orang yang kayak di tengah-tengah, tapi sebenarnya dia juga nggak jelas gitu. Jadi ada orang yang oke, gue tahu cinta, Oke. tapi dia tuh juga selalu siap untuk pergi. Oh, Jadi jadi dia kayak nggak pernah dari maksimal. tengah-tengah. Ya dia nggak pernah mau memberikan apa yang dibutuhkan, memberikan segala yang dibutuhkan untuk membuat the love work gitu. Nggak pernah 100% dalam hubungan. Mm-mm. Nah, kenapa itu? Dia selalu, ya memang itu, ya memang karakter orang Har. Makanya kamu harus mengetahui, harus mengenali kamu tuh orang yang seperti apa gitu. Terus setelah udah mengenali itu, Nah gini, ini yang seru ya. apa tuh? Orang yang romantic date Oke. itu biasanya biasanya ketarik sama orang yang selalu berusaha untuk menghindar, si hesitator ini. Tertarik sama orang yang selalu menghindar. Lucu Contohnya? gak sih? Itu tuh kehidupan manusia. Jadi kalau yang orang yang selalu menghindar kan avoidant ya. Dia kan tipenya avoidant, menghindari gitu kan. Nah, lu sering gak sih kayak semakin lu lari semakin gue kejar gitu? Oke. Ada dong istilah itu. Oke. Oh, Ya kan? tapi itu biasanya cowok ke cewek sih. Biasanya kalau misalnya ceweknya lari, Belum tentu. cowoknya itu semakin ngejar. Ya oke, itu salah satu contohnya. Tapi contoh temen gue ini ceweknya tuh yang ngejar gitu. Karena ceweknya suka banget dan cowoknya tuh kayak nggak mau gitu. Tapi ceweknya merasa enggak, dia tuh mau sama gue gitu. Tapi Ya karena kalau ceweknya misalnya cewek semakin romantic kejar, date, dia akan semakin suka sama orang yang menghindar gitu. Itu tuh udah kayak hukum alam. hukum alam ya. Iya. Semakin lu lari, semakin gue kejar karena gue semakin seru. Gitu. Nah, yang dikejar semakin lu ngejar, semakin gue lari karena seru gitu. Ngerti gak? Itu udah gila gue nontonnya. Tapi itu Kayak happens. sinetron aja ya. Iya, tapi itu happens. Kalau lu Oke, benar-benar mengamati di kehidupan nyata ya, itu hukum alam, benar-benar terjadi gitu. Di satu sisi juga orang yang setengah-setengah biasanya juga akan ketemu sama orang yang ya setengah-setengah. Karena kan siapa sih yang mau diperlakukan kayak oke, kita pacaran tapi I will take you for granted gitu. Nggak ada lah. Pasti nggak ada orang yang mau. Akhirnya kamu juga akan ketemu sama orang yang ya take you for granted. Ya. Gak 100% Dan dimana, pengen berjuang buat hubungannya. iya, dimana ya akhirnya hubungannya ya akan
putus kayak nggak tahu kenapa aja gitu, nggak tahu kenapa nggak cocok gitu. Ya kenapa nggak Hmm. cocok kan, ya oke nggak cocok itu benar, tapi kan Mhm. kenapa gitu. Nah Mhm. kemudian kalau kamu tuh udah tahu kamu tuh tipe yang seperti apa, jangan kemudian mencari orang yang melengkapi kamu. Maksudku bukan Oke. bukan melengkapi yang kayak, bukan yang kita pernah omongin dulu ya. Kita mencari orang yang melengkapi itu benar. Tapi maksudku Mhm. dalam artian gini loh, yang memvalidasi kesalahanmu. Oke, gimana tuh? Misal gua nih, oke Aha. contoh gua aja lah. Gua tuh dulu selalu tipe yang Pengalaman penulis kondang nih. enggak, banyak pengalaman. Tapi salah satunya pengalaman gua. Gua tuh dulu awalnya selalu yang tipe avoidant. Oke. Gue tuh dulu selalu merasa oke pacaran tuh sesuatu yang seru, tapi juga gue nggak mati kalau nggak ada pacarnya gitu. Sebenarnya itu adalah hal yang Oke. menurut gue bener ya, tapi itu nggak baik untuk hubungannya gitu. Oke, tapi yang membuat Nah pengen lu pacaran apa dong kalau kayak gitu? Kalau berpikir kayak gitu. penasaran, Penasaran. karena gue belum pernah kan. Maksudnya ya kalau lo belum pernah pasti lo kayak pengen nyobain makanan aja gitu loh Har. Kenapa sih Anjir. gitu? Pacaran kayak Tapi nyoba kan makanan. kayak buang-buang makanan kan sebenarnya. Iya benar Itu kan benar nggak benar. baiknya di situ, dalam tanda kutip. Ini analogi yang sangat sederhana gitu. Tapi maksudnya gue gini, gue tidak akan mendapatkan orang yang cocok buat gue kalau Mhm. gue tidak mengubah diri gue sendiri. Jadi gue nggak Oh. boleh sebenarnya memvalidasi diri gue terus kayak, ya kan nggak apa-apa toh kalau misalnya gue nggak 100% gitu. Ya lu dong 100% Oke. gitu. Gitu. Mhm. Atau misalnya gue ketemu orangnya juga nggak 100%, gue merasa kayak oh tuh kan untung gue nggak 100% gitu. Mhm. Gue tuh akan terus mencoba mencari pembelaan gitu. Dan Mhm. orang-orang yang kayak misalnya yang mencoba untuk selalu menghindar tapi terus dikejar, dia akan merasa loh gue bener, gue menghindar tuh dia ngejar gue gitu. Atau misalnya yang ngejar itu akan selalu merasa kayak nggak apa-apa, gue ngejar nggak apa-apa, toh gue Masih ada dapet kok. kesempatan. Tapi itu sebenarnya nggak sehat. Jadi yang sehat gimana? Yang sehat adalah kalau lu sadar bahwa itu blind spot lu dalam Mhm. sebuah hubungan, kekurangan lu, weakness lu yang membuat hubungan-hubungan lu tuh gagal selama ini, ya lu harus memperbaiki diri lu sendiri. Oh, Baru jadi kemudian ketika lu menjadi orang yang baru, lu akan secara otomatis menarik orang yang lebih sehat. Banyak kok Har yang di kolom komentar kita yang di TikTok itu, Mhm. banyak yang nanya gini, Kak gimana caranya kalau aku mau balikan sama nih orang gitu. Kak gimana caranya kalau misalnya aku pengen dapat pacar lagi. Kak gimana caranya kalau misalnya aku pengen membuktikan bahwa aku udah jadi orang yang baru. Jawabannya adalah jadi orang yang baru aja, titik. Gak usah buktiin ke siapa-siapa. Gak usah melakukan itu untuk orang lain. Gak usah melakukan itu untuk balikan. Gak usah melakukan itu untuk dapat pacar baru. Karena ketika nantinya kalau misalnya kita udah menjadi orang yang baru, kita akan meng-attract Otomatis. orang yang baru juga otomatis. Berarti 3 karakter tadi itu karakter yang jelek gitu. Bukan karakter jelek ya, Har. Itu manusia gitu. Itulah manusia. Kita pasti akan jatuh di ya kayak lu tuh ekstrovert atau introvert gitu loh Har. Itu kan manusia aja, nggak jelek nggak baik. Kemudian kita memaknainya gimana aja kan, ya orang kan lihat lu tuh introvert, kemudian dimaknainya jelek kan, enggak tau sebenarnya. Ya cuma lu tipe orang introvert. Kemudian kalau misalnya lu introvert itu cenderung depresional gitu-gitu ya, lu tahu ya kalau lu tahu gampang depresi ya jangan introvert banget dong, lu berusaha kayak gitu loh maksudnya. Jadi itu membantu Ketemu kita orang. untuk mencari pasangan gimana yang cocok sama kita. Ketika kita terus mencoba untuk, ya gue sadar di hubungan gue yang sekarang, gue nggak bisa setengah-setengah kalau gue mau hubungannya berhasil loh. Gue sadar bahwa ketika gue menuntut orang untuk memberikan gue segalanya, ya mau nggak mau gue memberikan segalanya dong, nggak bisa dong kayak gitu. Kalau gue pengen dapet nilai 100, ya gue harus usahanya sampai 100. Jadi gimana dong caranya kita tahu bahwasanya kita tuh bener-beneran suka sama seorang dan pengen dia jadi pasangan kita? Gimana caranya kita tahu bahwasanya kita jatuh cinta beneran? Aku selalu percaya bahwa ketika lo mencintai orang yang tepat, atau ketika lo jatuh cinta pada orang yang tepat, atau cinta itu tepat gitu ya, lo akan jatuh cinta pada diri lo sendiri. Jatuh cinta pada itu diri semakin gue kesini sendiri. gue semakin percaya. Jadi Gimana? cinta tuh complicated. Cinta Banget, tuh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara gamblang kayak gitu, tapi semua orang merasakannya sebetulnya. Iya. Dan orang tuh pingin merasakannya. Bohong kalau orang bilang kayak gue gak pengen merasakan cinta. Bohong. Love is one of the most beautiful feeling in the world gitu. Dimana semua orang craving for that gitu. Tapi kemudian karena cinta terlalu sulit, orang tuh semakin ya ignore. Tapi gini, kalau nanya sama gue, gimana caranya lu tahu kalau anjir gue cinta sama orang ini atau gue sayang sama orang ini gitu. Iya. Beneran. Lu bener tahu lu cinta sama orang ketika
lu ngeliat dia happy, Mhm. meskipun lu tuh bukan bagian dari kebahagiaannya dia, tapi lu ngelihat dia happy aja, Mhm. lu tuh merasakan sesuatu yang terasa seperti kebahagiaan, seolah-olah lu yang happy gitu. Oh, jadi ibaratkannya itu eh kita ngelihat dia happy melakukan sesuatu walaupun sesuatu itu tidak berhubungan dengan kita Iya, dan sesuatu itu belum tentu membuat kita bahagia. Tapi ketika sesuatu itu bukan tentang kita gitu. tapi Hmm, hmm, ketika hmm, misalnya ketika kita lihat dia happy banget nih sama kerjaannya, sama hmm, apa yang dia lakuin. hmm. Terus walaupun itu enggak secara langsung berhubungan dengan kita, tapi kita happy. Kita happy. Ra- Oh. rasanya kayak kayak apa yang dia capai itu adalah apa yang kita capai juga gitu. Jadi udah Oh. nggak penting lagi bagaimana dia membuat kita merasa. Oke. Nangkap gak sih? Nggak penting lagi bahwa lu harusnya bikin gua bahagia dong. Ketika lu cinta sama orang, udah nggak penting lagi loh. Oke. Udah nggak penting lagi bagaimana lu membuat gua merasa dalam hubungan kita. Yang penting lu happy, karena dengan lu happy, gue happy gitu. Oh, berarti ketika kita melihat dia bahagia walaupun tanpa kita, berarti itu kita benar-benar sayang sama orang itu. Ya kalau lu pengen mengartikan cinta itu gimana, somehow, in summary ya, somehow cinta itu it's not about you, it's not just about you, Oke. that's love. Jadi apa yang membuat seseorang itu bertahan untuk mencintai hanya satu orang aja? Oke, gue belum umur 80 dan menghabiskan hidup gue sama satu pasangan sih. Tapi sejauh ini kalau misalnya Lebih tepat pertanyaannya adalah apa sih yang sebenarnya yang harus kita cari dalam seseorang itu? Oke, berkaca dari pengalaman gue dan divalidasi oleh teman-teman gue juga. Dan Heeh. ternyata waktu gue baca buku, oh ternyata ini gitu. Itu adalah 3 hal yang Apa tuh? membuat cinta itu bertahan. Sebetulnya cinta itu chemical reaction. Itu tuh lame dan weak dan super Chemical reaction lah. Yang lu bilang instant. spark Itu adalah tadi. kata yang tepat. Itu adalah kata yang tepat. Instant. Itu tuh gampang hilang, lemah, fragile banget. Tapi kemudian kita tuh bisa bertahan karena pasti orangnya, sisi sananya. Nah kemudian apa yang harus dimiliki oleh sisi sana untuk membuat kita bertahan di hubungan itu. Secara general tuh orang tua yang udah umur 80-an gitu selalu bilang bahwa carilah hubungan di mana kalian fight well. Fight Lucu gak sih? well. Jadi hubungan, sesuatu yang pasti tidak terpisahkan dari hubungan itu adalah pertengkaran. Benar, setuju. Jadi lu harus nyari orang di mana lu bisa bertengkar dengan baik sama orang itu. Oh, jadi bertengkarnya bukan karena hal-hal yang receh. Nah, Bukan karena masalah belanjaan rumah. ya parkiran. Fight-nya tuh produktif gitu loh, membuat kalian berdua maju. Nah, tapi fight well itu kan kemudian kan general banget ya. Gimana gue bertengkar dengan baik sama orang. Nah, biasanya katanya lu akan bertengkar dengan baik sama orang ketika sisi sana dan lu itu punya 3 karakter ini. Apa tuh? Yang pertama, lu tuh punya growth mindset. Oke. Bahwa kalau misalnya gue pengen hubungan ini bertahan, hubungannya harus berkembang bersama gue dan gue harus berkembang bersama hubungan ini. Gue juga harus bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Untuk kebaikan hubungan ini dan untuk hubungan yang lebih baik gitu. Nah terus yang kedua, orang itu juga harus secara, tulisannya gini ya, generally kind. Kindness itu setiap orang punya definisi yang berbeda-beda. Tentu saja kalau misalnya kindness di Indonesia dan kindness di Alaska ya pasti beda gitu. Tapi kan lo bisa merasakan ketika orang ini tuh punya ya kind gitu, nggak psikopat gitu loh. Contohnya sih contohnya se-ekstrem itu, you know he is not or she is not a psychopath, a sociopath gitu. Maksudnya generally kind gitu to society. Sama ya yang terakhir, ini adalah yang paling berat. Apa tuh? Emotionally stable. Gimana tuh? Itulah kenapa pernikahan tuh pasti ada usia minimalnya, ya kan? Iya. Ya karena orang menikah itu bukan untuk memenuhi keinginan dia untuk dicintai. Orang menikah itu karena 2 orang ingin berjalan bersama untuk dari seumur hidupnya gitu. Maksudnya kayak gue pengen hidup ini. Nah makanya kenapa pernikahan tuh ada syarat umurnya, karena
baru di umur itulah lu tuh stabil secara emosional gitu. Stabil secara Lu pasti emosi itu tahu kayak lah, gimana sih? lu pasti merasakan perbedaan lah emosi lu ketika lu SMA, SMP, SMA, Mm-mm. kuliah. Mm-mm. Pasti kan kalau dulu lebih meledak-ledak, lebih Short lebih tempered. childish, ya Oh, short temper, lebih terus kayak labil juga. ya hal-hal kecil dipermasalahkan Mm-mm, gitu. Tapi mm-mm. kalau lu nanti, ya makanya ini paling susah karena susah banget dinilainya kan. Ya dong, kayak gimana caranya gue tahu dia emotionally stable, but you know actually. Maksudnya lu tuh kerasa, oh nih orang kok emosinya ya pasti pernah marah, pasti pernah sangat happy, tapi kemudian jadi secara rata-rata itu ada gitu loh Har, nggak yang Oke. naik turun kayak gitu terus. Kayak gitu. Nah biasanya ketika ya pasti ya dong kalau orang itu emosinya stabil, dia mau bertumbuh sama lu dan dia secara general tidak ingin menyakiti lu, baru kemudian akan muncullah pertengkaran yang produktif, yang membuat hubungannya tuh maju gitu. Kalau enggak ya muncullah KDRT dan segala macamnya itu kan. Oh iya sih, benar. Ya kan? Kalau enggak itu dapat dari mana juga. Nah, itu kan clearly doesn't fight well ya kalau itu ya. Ya kan udah pasti kekerasan. Oke, last questions nih, aku mau nanya. Gimana kalau misalnya ketika kita udah suka sama orang, tapi orang itu nggak suka sama kita harus gimana dong? Aduh, ini cerita banyak orang lagi. Banyak loh yang chat aku di Apakah gue harus Instagram. bertahan atau gue harus mundur? Gimana dong? Oke, seru banget nih jawab ini karena nggak ada jawaban yang paling benar. Oke, gimana Karena tuh? gini ya, the heart wants what it wants ya. Iya. Heeh. Dan gini, maksudku, aku tidak berhak untuk memutuskan apakah kamu harus quit, apakah kamu harus berhenti, apakah kamu harus kejar terus. Itu tidak ada jawaban yang paling benar karena gue nggak tahu nih orang ini seberapa penting buat lu, seberapa lu menginginkan orang ini gitu. Tapi kemudian kalau misalnya harus diputuskan apakah lanjut atau berhenti gitu ya, gue akan bertanya pada kembali lagi apa tujuan hidup lu sih. Tujuan hidup gue buat orang itu maksudnya? Nggak usah buat orang itu dulu, buat lu. Oke. Jangan ngomongin soal orang, maksudnya ketika lu memutuskan apakah lu mau quit atau enggak kan, kan orang itu udah jelas nggak mau nih, ya kan. Jadi lu harus memutuskan buat diri lu sendiri. Tujuan hidup lu tuh apa? Kalau lu mau hidup dengan menghabiskan hidup lu untuk mencintai orang itu saja, fine, go ahead. Gue nggak bisa jadi orang yang kayak enggak, lu tuh harus ketemu, lu pasti nanti nemu orang lain kok gitu. Ya kalau misalnya gue nggak mau, berarti cinta itu kalau nggak harus misalnya- memiliki. Iyalah. Loh, nggak mungkin dong. Nggak mungkin dong. Kalau misalnya kita suka Kalau- sama orang, kita kan pengen banget buat menjadikan dia tuh pasangan kita seumur hidup. Kenapa cinta itu nggak harus memiliki? Kan pertanyaannya apakah cinta harus memiliki? Ha-ha. Tidak. Apakah cinta ingin memiliki? Pasti. Oh, oke. Tapi gini, maksudnya kalau lu harus memiliki sesuatu, Ha-ha. itu ada sebuah pemaksaan. Oh. Kembali lagi, kalau lu memaksakan sesuatu pada seseorang dan terutama itu cinta ya, sesuatu yang harusnya membahagiakan, it's not love, it's obsession. Karena gue bilang ketika lu benar-benar cinta sama orang, lu pengen ngeliat dia bahagia. Oh. Kalau lu paksakan, lu menyakiti dia dengan memaksakan perasaan lu, is that love gitu? Lu harus pertanyakan jadi lagi terobsesi ya itu ya. Oke. Itu lebih ke obsesi untuk possession gitu, memiliki aja gitu. Karena gue cinta, lu tau gak sih gue cinta sama lu? Enggak lah, lu gue kok gimana lo jadi sisi sana kan ya bingung loh. Ngerti gak sih? Dia nggak merasa dicintai, dia merasa dipaksa gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalau tujuan hidup lu adalah ini adalah this is the soulmate of mine gitu, maksudnya kayak ya udah. Ya gue bakal mendukung dia asalkan dia bahagia. Asalkan dia bahagia, gue juga bisa bahagia. Walaupun gak harus memiliki gitu ya. Karena ada kasus dimana lu udah tumbuh bersama sama dia selama misalnya dari umur 0, jadi lu embrio sampai SMA sampai kuliah gitu. Lu tahu lu cinta banget sama orang ini, udah nggak bisa lagi gitu. Tapi orang ini nggak pernah ngelirik lo sama sekali gitu. Ya gimana loh? Ya gimana? Maksudnya life doesn't always go the way you want it kan. Tapi kalau memang tujuan lu adalah mencintai dia ya udah. Tapi gue ngerti orang yang kayak selalu ngomong ya kalau dia nggak mau sama lu ya move on gitu kan. Ya kalau misalnya tujuan hidup lu adalah menemukan orang yang mau sama lu, ya lu harus move on.
Oke, berarti ya cinta itu memang gak bisa kita paksaan kali ya. Paksain, sorry. Berarti cinta itu memang gak bisa kita paksain. Kalau misalnya memang orang yang gak mau sama kita, ya asalkan kita benar-benar tulus sama dia, ya harusnya kita juga ikut bahagia dong. Apa yang menjadi kebahagiaan dia. Dan itu nggak bullshit ya, itu nggak bullshit. Ada orang yang ngomong bullshit, dia bahagia tanpa lu bahagia. Enggak loh, itu real, itu real. Lu bisa bahagia tanpa harus memiliki, meskipun sakit, meskipun pedih, karena lu pengen jadi bagian kebahagiaannya dia. Tapi bukan berarti lu nggak bahagia lihat dia bahagia. Oke, bisa dimengerti. Jadi buat listeners kita yang mungkin sekarang lagi bingung harus mencari pasangan yang seperti apa, ya good luck buat kalian untuk menemukan pasangan kalian. Dan mungkin itu aja buat episode hari ini, and see you next time. Bye bye. Bye bye. In love.